Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman semuanya, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan, dan kemudahan. Berdoa dipersilakan. Berikutnya, mari kita berdoa untuk orang tua kita, keluarga kita, semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari segala macam musibah, wabah, khususnya COVID-19. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, di kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan mata kuliah kita terkait dengan pendidikan keluarga negaraan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji, kita sudah membahas terkait dengan hakikat kewarganegaraan. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua, kita sudah membahas juga terkait dengan identitas nasional. Nah, dan di pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi, yaitu terkait dengan integrasi nasional. Teman-teman semuanya, pada materi sebelumnya, yaitu terkait dengan identitas nasional, kita sudah membahas terkait dengan identitas. Identitas atau yang kemarin kita sudah bahas yaitu jati diri. Jati diri sebuah bangsa yang menjadi ciri khas, yang menjadi pembeda antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi identitas nasional di sini bisa dipahami sebagai suatu ciri khas dari suatu negara, menjadi sebuah kebanggaan suatu negara yang itu menjadi pembeda dengan negara yang lainnya. Nah, kemarin kita sudah sebutkan identitas nasional tersebut diantaranya adalah Garuda, lambang negara kita, burung Garuda. Bendera merah putih sebagai bendera kita, kemudian bahasa Indonesia, kemudian ada lagi lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih spesifik mengkaji terkait dengan integrasi nasional. Hal ini kita kaitkan dengan apa yang sudah kita pelajari bahwa negara kita adalah negara yang berbineka. Negara dengan berbagai macam suku, ras, agama, budaya, bahasa. Jika sebuah perbedaan itu kita tidak bisa sikapi dengan bijak, kita tidak bisa mengelola perbedaan-perbedaan itu dengan baik, maka itu bisa menghasilkan atau berdampak pada adanya perpecahan. Artinya apa? Jika perbedaan-perbedaan itu tidak bisa disikapi dengan baik, maka bisa mengakibatkan adanya pertumpahan darah. Nah, supaya perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, budaya itu bisa disikapi dengan baik, maka kita perlu mengintegrasikan. Maka kita perlu adanya mengintegrasikan, menyatukan dari adanya perbedaan-perbedaan itu. Dan materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan integrasi nasional. Salah satu materi yang penting untuk teman-teman pahami terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola negara kita, karena memang negara kita itu negara yang
memiliki karakteristik dan unik. Kalau di negara lain bisa jadi satu negara itu dipikul oleh beberapa suku bangsa. Tapi kalau di negara kita, satu negara dipikul beberapa bahasa, bangsa, suku, agama. Perbedaannya adalah kalau di negara lain itu sukunya satu, tapi negaranya yang banyak. Bangsanya satu, tetapi negaranya yang banyak. Tapi kalau di negara kita itu lebih spesifik bahwa satu negara tapi dipikul oleh beberapa suku, beberapa bahasa, beberapa agama, dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya saya akan share screen. Sudah muncul ya. Integrasi nasional. Sebuah tema yang menjadi penting untuk kita pahami dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman semuanya, di situ diartikan bahwa integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat atau utuh. Tadi saya sudah mengantarkan bahwa dari perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa itu jangan sampai akan menjadi perpecahan. Justru perbedaan itu harus menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Karena kita lihat pelangi itu indah karena perbedaan warnanya. Justru karena berbeda itu menjadi sebuah keindahan. Bukan berarti berbeda itu menjadi masalah. Berbeda itu menjadi sebuah konflik. Tapi berbeda itu bisa menjadi sebuah keindahan seperti halnya keindahan pelangi yang berbeda karena perbedaan warnanya. Jadi perbedaan-perbedaan yang berbaur itu kita harus satukan menjadi kesatuan yang utuh. Pelangi itu kan ada mijiku hibiniu, berbeda-beda. Pelangi kalau isinya pink saja itu ya nggak keren. Pelangi karena kalau isinya itu cuma orange saja juga nggak keren. Jadi pembauran yang menjadi satu kesatuan yang utuh itu menjadi indah. Seperti halnya keindahan pelangi. Nah, itu teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman terkait dengan integrasi. Kita perlu turun tangan. Kita perlu turun tangan dalam rangka mewujudkan integrasi ini. Tidak boleh, oh itu tugasnya pemerintah, itu tugasnya pejabat negara, itu tidak. Tapi semua dari kita itu berperan, apalagi sebagai mahasiswa itu memiliki peran yang sangat penting. Dan usaha untuk mempersatukan yang ada pada suatu negara untuk mencapai keserasian bersama, itu adalah tugas kita dalam rangka mengintegrasikan, menyatu padukan. Kalau kita lihat dalam skema gambar terkait dengan pentingnya integrasi nasional, kita bisa melihat adanya suku yang beragam, perbedaan agama, perbedaan adat budaya. Orang sering berkonflik karena perbedaan itu. Orang sering berselisih karena perbedaan itu. Tapi ketika mereka menyadari akan kebinekaan negara kita, maka suatu persamaan, suatu kesatuan akan dapat terjadi. Nah, justru itu akan menjadi indah. Makanya pawai budaya itu akan menjadi menarik karena kita semakin mengenal adat budaya kita. Tapi kalau kita tidak mengenal budaya kita, kita fanatik terhadap budaya tertentu dan menganggap budaya lain itu jelek, itu akan menjadi sebuah permasalahan, akan menjadi konflik. Jadi artinya di sini adalah perbedaan itu bisa menjadi permasalahan, tapi perbedaan itu juga bisa menjadi sebuah keindahan. Nah, bagaimana kita bisa mensiasati itu? Maka kita harus menyadari akan adanya keragaman budaya kita. Di dalam integrasi ini ada dua faktor.
faktor yang mendorong adanya integrasi dan juga faktor yang menghambat adanya integrasi. Kita lihat dulu dari faktor pendorong adanya integrasi. Yang pertama adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan. Indonesia itu berdiri, teman-teman, itu karena adanya rasa senasib dan seperjuangan. Kita sama-sama dijajah, kita sama-sama memiliki nasib yang sama, menjadi bangsa yang dijajah. Kita sama-sama ingin merdeka, akhirnya menyatu. Di persatuan itu bisa muncul karena adanya rasa yang sama. Sama seperti oknum mahasiswa tertentu, misalkan dikasih ujian nih, tugas, kasih ujian, mengerjakan, kesulitan. Nasibnya sama-sama susah. Yang si A bisa mengerjakan nomor 1, si B bisa mengerjakan nomor 2, akhirnya mereka kerjasama. Karena nasibnya sama, ayo kita kerjasama. Permainan sepak bola, kalau tidak ada integrasi, kalau tidak ada rasa ingin menang bersama, ya tidak akan pernah terjadi. Harusnya dia punya perjuangan yang sama, perjuangan untuk menang. Tapi ketika ada salah satu yang berkhianat, misalkan ada yang tidak ingin menang, kemudian dia mengkhianati tim dalam sepak bola tersebut, ya bisa kalah. Karena peran yang harus dia lakukan, dia tidak mau melakukan. Adanya ideologi nasional, Pancasila tentunya. Adanya tekad keinginan untuk bersatu. Kalau sudah berpikir, wah, sudah karena Indonesia ini sudah isinya orang-orang yang gini, dia pesimis, akhirnya ya sulit untuk berintegrasi. Kemudian ada juga ancaman dari luar, teman-teman. Ancaman dari luar. Negara-negara itu bisa kuat, bisa jadi bukan karena dalam dirinya sendiri, tapi dia kalau tidak kuat, maka akan digilas oleh negara yang lain. Saya kalau tidak belajar, maka saya akan kalah dengan teman-teman saya. Saya kalau tidak kreatif, saya akan kalah dengan yang lain. Maka penting bagi kita untuk memahami akan adanya ancaman dari luar itu. Nah, karena itu kita dulu pernah belajar juga yang namanya peluang, ancaman, tantangan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan faktor yang menjadi penghambat. Integrasi itu akan gagal. Integrasi itu tidak akan berhasil. Dan sebuah perpecahan akan terjadi ketika apa? Pertama, kurangnya akan penghargaan kemajemukan. Ya tadi yang saya sampaikan. Dia fanatik terhadap budaya tertentu dan menganggap budaya yang lain itu jelek. Mengolok-olok, tidak menghargai, merasa paling bagus. Saya menganggap budaya saya paling bagus, budayamu jelek. Kalau orang lain juga berpikir dengan pola pikir yang demikian, maka terjadilah yang namanya disintegrasi atau lawan dari integrasi. Perlunya kita untuk bisa memahami akan keragaman. Oleh karena itu, semboyan negara kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita sadar kita itu berbeda. Kurangnya toleransi antar sama golongan. Toleransi itu bisa dipahami bahwa kita bisa menghargai, kita bisa menerima, kita bisa menganggap bahwa orang lain itu berbeda dengan kita tanpa kita memaksakan keinginan kita. Kurangnya kesadaran diri. Kemudian yang terakhir, penghambatnya adalah sikap ketidakpuasan terhadap ketimbangan dan tidak merataan pembangunan. Merasa kok yang dibangun sana terus, sini tidak. Sikapnya merasa kurang nyaman, itu bisa menjadi disintegrasi. Oleh karena itu, pemerintah sekarang melakukan pembangunan yang merata, pelan-pelan tentunya, dalam rangka ini tadi, supaya tidak ada disintegrasi. Termasuk salah satu yang menjadi alasan pemindahan ibu kota itu, ya dalam rangka mengintegrasikan. Nah, termasuk konflik terjadi di saudara kita di Papua yang ingin merdeka, itu dia merasa ketidakpuasan atau tidak merataan adanya pembangunan. Di sana sungai besar-besar, tidak ada jembatan. Sementara di kota-kota yang mungkin kita tempati, jembatannya banyak, padahal sungainya sedikit.
pelan-pelan. Makanya pembangunan itu dilakukan dalam rangka melawan adanya disintegrasi. Dan ternyata ancaman integrasi itu bisa muncul tidak hanya dari militer atau tidak hanya peperangan saja, tapi bisa juga non militer. Jadi ada dua ancamannya itu. Bisa ancaman militer, bisa juga ancaman non militer. Sekarang kita lihat yang militer itu yang seperti apa, kemudian yang non militer itu yang seperti apa. Contoh, yang ancaman militer dalam negeri ada separatisme, ada kudeta, pemerintah yang sah berdaulat diturunkan karena dianggap korup, dianggap melakukan kejahatan, dikudeta, diganti dengan pemerintah yang baru. Seperti ini misalkan, yang mungkin teman-teman juga baca dalam beberapa kabar berita itu. Ada ancaman bahwa si Putin, presiden dari Rusia, itu ada indikasi nanti dikudeta. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak salah. Ini sebagai contoh saja. Karena dia dianggap dengan adanya invasi ke Ukraina, mengakibatkan negara Rusia itu mendapatkan sanksi dari berbagai macam negara. Dan sanksi tersebut diterima oleh masyarakat, masyarakat tidak percaya, tidak setuju, tidak nyaman dengan kebijakan Putin, bisa jadi dikudeta, diganti. Pemberontakan, separatisme. Ada juga yang dari luar negeri, adanya agresi militer, invasi, yang sekarang lagi banyak sekali dibicarakan itu invasi Rusia ke Ukraina, aneksasi. Nanti kalian bisa mempelajari contoh-contoh dan bentuknya seperti apa. Ada juga ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu intinya di luar adanya praktik militer. Mudahnya ya angkatan bersenjata. Bisa juga karena ideologi transnasional. Apalagi sekarang ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan ideologi yang sangat cepat sekali majunya itu. Ada juga perang dagang. Perang dagang ini bukan main ya teman-teman. Perang dagang apalagi sekarang sudah eranya digital. Saya bisa beli di luar negeri bisa beli di sini. Kemudian ada persaingan yang sangat tinggi. Adanya globalisasi. Adanya cyber war. Perang di era-era digital ini. Ini yang sangat membahayakan. Jadi integrasi itu tidak hanya ditopang oleh militer saja, tapi non militer juga bisa memecah belah itu semuanya. Contohnya adanya integrasi. Contoh dari permasalahan integrasi atau disintegrasi, ya kerusuhan antar pendukung politik A, pendukung politik B, rusuh, kemudian tawuran, itu integrasi. Antar supporter bola bergesekan, antar perguruan tinggi silat yang belakangan dulu tawuran, konflik, kemudian antar agama, antar suku. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dan kita berharap itu semua tidak terjadi. Baik, saya kira itu pengantar awal materi terkait dengan integrasi nasional. Silahkan jika teman-teman ingin bertanya atau berdiskusi, saya persilahkan.